Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Rahmatika, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup. Siklus hidup artinya tahapan perubahan makhluk hidup dari lahir, tumbuh, menjadi dewasa, sampai akhirnya mati. Yuk kita lihat bagaimana siklus hidup terjadi pada manusia, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Siklus hidup manusia dimulai dari bayi yang lahir ke dunia. Bayi tersebut tumbuh menjadi anak-anak yang aktif dan suka bermain. Kemudian tumbuh menjadi remaja dan akhirnya menjadi orang dewasa yang bisa bekerja dan bertanggung jawab. Setelah dewasa, manusia menjadi orang tua, lalu kakek atau nenek yang bijaksana. Semua tahap ini adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Sekarang kita lihat hewan yuk. Setiap hewan punya siklus hidup yang berbeda. Misalnya, kupu-kupu dimulai dari telur, menetas jadi ulat, lalu berubah jadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau ayam, siklusnya dari telur, menetas jadi anak ayam, tumbuh jadi ayam dewasa, dan menghasilkan telur lagi. Begitu terus berulang, ya. Itulah mengapa disebut dengan siklus hidup. Selanjutnya adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan hewan. Objek hewan di sini adalah lalat buah. Tujuan dari praktik ini adalah mengamati tentang pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur hingga lalat buah dewasa. Selain itu adalah mengetahui siklus hidup lalat buah. Alat yang dibutuhkan ada cup plastik, ada pisang, kemudian ada cutter, ada plastik nanti sebagai pembungkusnya. Pertama kita buka dulu pisangnya. Kita masukkan ke dalam cup. Seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di tempat terbuka dan jangan kita tutup supaya nanti ada lalat buah yang mendekatnya. Sampai kita tunggu ada lalat buah yang masuk. Setelah ada lalat yang masuk, tutup cupnya menggunakan plastik bening dan ikat dengan tali yang kuat. Boleh menggunakan tali rafia atau karet gelang. Tapi ingat ya, beri lubang-lubang kecil di plastik supaya udaranya tetap bisa masuk. Nah, sekarang waktunya mengamati setiap hari. Kita akan melihat perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Beberapa hari setelah lalat bertelur, akan muncul belatung kecil berwarna putih. Itulah larva lalat buah ya. Mereka makan daging buah untuk tumbuh besar. Setelah itu, larva berubah menjadi pupa atau kepompong berwarna coklat. Lalu beberapa hari kemudian, pupa itu akan menjadi lalat buah dewasa. Keren kan? Itulah siklus hidup lalat buah dari telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Dengan praktik sederhana ini, kita bisa melihat langsung bagaimana makhluk kecil ini tumbuh dan berubah bentuk. Yuk teman-teman coba lakukan pengamatan ini dengan hati-hati dan kita catat perubahan setiap hari ya. Nah, sekarang giliran ke tanaman ya. Tanaman juga makhluk hidup loh. Siklus hidupnya dimulai dari biji yang tumbuh menjadi kecambah, kecambah lalu tumbuh menjadi tanaman muda, dan setelah dewasa tanaman berbunga dan menghasilkan buah yang berisi biji. Biji itu bisa ditanam lagi dan tumbuh jadi tanaman baru. Begitulah tanaman menjaga kehidupannya tetap berlanjut Di sini, ya. saya akan melaksanakan praktik tentang pertumbuhan dan perkembangan pada alat yang perlu disiapkan adalah yang pertama, buah kacang hijaunya. Kemudian ada cup kecil. Kemudian ada air secukupnya.
ada kapas, kemudian ada sendok takar, yang selanjutnya ada penggaris. Gunanya untuk mengukur nanti pada hari keberapa akan tumbuh akar ataupun batangnya. Alat yang perlu disiapkan adalah yang pertama buah kacang hijaunya. Kemudian ada cup kecil, kemudian ada air secukupnya, ada kapas, kemudian ada sendok takar, yang selanjutnya ada penggaris. Gunanya untuk mengukur nanti pada hari keberapa akan tumbuh akar ataupun batangnya. Alat yang perlu disiapkan adalah yang pertama buah kacang hijaunya. Kemudian ada cup kecil, kemudian ada air hijaunya, kemudian tambahkan air secukupnya. Ini kita rendam sampai semalaman. Nanti kacang hijau yang ada di atas itu berarti tidak akan tumbuh, tetapi kacang hijau yang ada di bawah itu yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan praktiknya. Ketika kacang hijaunya sudah direndam selama semalam, maka yang ada di bawah itu dialah yang akan kita gunakan praktik. Kemudian siapkan 2 cup kosong dan kapas. Kapasnya kita masukkan ke dalam cup seperti ini. Kemudian tambahkan air sampai kapasnya basah. Kalau sudah, kita tambahkan biji kecambahnya pada kapas ini, secukupnya saja. Kalau sudah, kita tunggu dan disimpan di ruang yang terang dan tidak terkena cahaya matahari. Tunggu sampai beberapa hari, akan kita amati berapa sentimeternya dari akar sehingga tumbuh daunnya. Untuk hari ke-1, kita akan mengecek kecambahnya tumbuh berapa sentimeter akarnya. Ini ya. Oke, kita cek dulu. Sekitar 0,4 cm. Besok kita akan melakukan cek lagi. Hari kedua, cek kecambah. Sepertinya ini sudah banyak yang tumbuh ya teman-teman. Kita akan cek salah satunya. Ini ya. Kalau ini sudah mencapai 1 meter lebih ya, karena ini melengkung, jadi kemungkinan ini 1 meter lebih sedikit. Kita akan mengecek kecambah hari ketiga. Wah, ternyata sudah 2 cm lebih ya teman-teman. Nih, bisa kelihatan kan? Hari keempat mengecek kecambah. Nih, sudah banyak yang tumbuh ya. Kita akan mengecek. Ini 1, ditambah. Di sini 3. Berarti 4 cm ya teman-teman. Ini yang membelok itu 1, yang ke sini 3. Hari kelima mengecek kecambah. Nih, di sini sudah tumbuh daunnya ya teman-teman. Tuh, mulai tumbuh kan ya. Kira-kira sudah berapa senti? Kalau daunnya sudah 1 senti ya kira-kira ini. Kemudian akarnya. Sudah 5,5 ya. Sudah 5. Hari ke-6 mengecek kecambah. Nih, di sini sudah pada tumbuh daunnya ya. Sudah banyak sekali. Ini. Nih. Kita akan ambil, mengecek. Ternyata sudah. Oke, kira-kira ini ya.
Oke, ke sini 3 ya. Kemudian atasnya 3. Sudah 6. Sekarang daunnya sudah 1. Oh, sudah hampir mendekati 2 cm. Hari ke selanjutnya, tanaman jambahnya sudah mulai ada daunnya ya. Kita akan mengecek berapa tinggi batangnya. Sudah 12 cm. 13. Sudah 13 cm ya teman-teman. Nih. Itu belum sama akarnya, karena kalau diambil nanti dia tidak akan tambah tumbuh, jadi mengkerdil seperti ini. Jadi semua makhluk hidup mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Itulah yang kita sebut dengan siklus hidup. Ayo kita jaga dan rawat makhluk hidup di sekitar kita supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.